Oke, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Monir TV. Video kali ini kita akan melihat beberapa device router 4G yang banyak yang menanyakan perbandingannya dan kategori-kategori serta penggunaannya. Jadi rank WiFi-nya, kecepatan penerimaan sinyalnya, atau kepekaan terhadap penerimaan sinyalnya, kemudian performanya atau stabilitasnya. Oke, kita akan lihat beberapa router yang ada di hadapan ini. Di antaranya yang pertama adalah HS8O. Ini mempunyai dua antena, yang satunya dilepas karena bisa menggunakan antena outdoor dengan PTN tunggal. Jadi posisi antenanya ada di sini. Posisi PTN tunggalnya masuk ke antena ini dan bisa langsung menerima atau bisa langsung mendapatkan sinyal 4G jika terjangkau. Pada pengujian, kita menguji di jarak 5 km ke bawah. Bahkan pernah 7 km dapat, tapi performanya tidak maksimal. Untuk HS8O ini bisa dilakukan lock band, walaupun proses lock bandnya menggunakan AT comment dan tidak terlalu berefek. Kebanyakan beralih ke sinyal 4G yang lebih dominan. Misalkan radiasi gelombang 4G-nya dominan pada band 8, HS8O ini cenderung pada band 8. Kelebihannya adalah pancaran Wi-Fi-nya sedikit lebih jauh dibandingkan dengan router yang lain, dan pancarnya ini memancarkan Wi-Fi sampai tembus 3 dinding tembok dengan jarak kurang lebih 30, bahkan bisa tembus 50 meter tanpa hambatan. Akan tetapi jika dengan ada hambatan dinding tembok, bisa tembus sampai 3 dinding tembok rumah. Kelebihan yang kedua, HS8O ini juga bisa diganti emailnya Orbit Star 2 misalnya, atau device Orbit. Kita bisa masukkan dengan mudah menggunakan AT comment dan bisa kita gunakan kartu SIM Orbit dan paket Orbit masuk ke sini. Ini adalah modem router outdoor sehingga menggunakan adaptor PoE yang bisa langsung turun ke bawah dan bisa dipancarkan kembali dengan akses point tambahan. Oke, HS8O plus minusnya pada saat kita lock band kadang-kadang tidak terlalu berefek, kembali kepada band dengan frekuensi radiasi gelombang radio yang lebih dominan. Jadi misalkan dominannya band 8, kita lock kepada band 3 tidak berefek, akan kembali kepada band 8. Ini pengalaman dari HS8O. Oke, kita lihat device yang berikut. Sahabat, ini adalah Huawei B310 dan Huawei B312 atau Orbit Star 2. Keduanya ini menggunakan satu antena dengan split connector. Jadi sahabat bisa lihat, ini dengan split connector masuk ke Huawei B310 dan Huawei B312 atau Orbit Star 2. Oke sahabat, kelebihan dari Orbit Star 2 atau device Huawei pada umumnya yaitu tingkat kepekaan penerimaan sinyal 4G atau lebih sensitif atau lebih peka dalam menerima sinyal 4G. Jadi tangkapan gelombang radiasi 4G-nya itu lebih peka atau lebih sensitif. Ini cocok digunakan untuk area yang sulit sinyal. Oke, untuk digunakan di area yang sinyal mudah juga sangat recommended, apalagi digunakan dengan area yang sulit sinyal karena kepekaan penerimaan sinyal yang bagus. Orbit Star 2, demikian juga Huawei B310S. Pada pengujian untuk menggunakan antena outdoor di jarak BTS 3 sampai 7 km, kita menguji antara Huawei B310 dan Huawei B312 atau Orbit Star 2 ini. Performa dari Orbit Star 2 atau Huawei B312 ini lebih performa dengan menggunakan antena outdoor antara Huawei B310 dan B312 atau Orbit Star 2 ini. Di pengujian 3 km sampai 7 km, Orbit Star 2 berperforma lebih maksimal. Kenapa? Karena mungkin Huawei B310 ini sudah lama second, atau usia dari Huawei B310 yang kita gunakan rata-rata second saat ini itu di atas 5 tahun penggunaan, sehingga performanya dibandingkan dengan Huawei B312 atau Orbit Star 2, Orbit Star 2 lebih berperforma baik. Yang pertama karena device-nya baru, yang kedua karena penggunaan software dari Huawei B312 ini terbarukan. Ini perbedaan antara Huawei B310 dan Huawei B312. Walaupun Huawei B310 banyak yang digunakan untuk OpenWRT, namun belum dicoba untuk Huawei B312 atau Orbit Star 2. Oke sahabat,
Untuk Orbit Star 2 saat ini yang terbaru di review kemarin, ini sudah sahabat bisa menggunakan provider yang lain. Kami baru melakukan di XL, Live On, dan juga beberapa SIM card dari Telkomsel. Di antaranya adalah Bayu, kartu sakti Telkomsel, dan juga kartu SIM dari adalah Orbit Pro B535 ini adalah Orbit Pro H1 menggunakan software Huawei, sehingga banyak CS dari Orbit mengatakan bahwa ini adalah Huawei, padahal hanya software yang digunakan oleh Soyoeling dalam produk B535 nya ini. Bisa menggunakan antena outdoor dan juga kita bisa lakukan long band, mengatur band frekuensi tertentu. Dari penggunaan antena outdoor di Orbit Pro H1 masih lebih bagus atau lebih berperforma kita gunakan device Huawei, misalkan Huawei B310, B311, B312 ataupun E3372 dan MIFI yang juga bisa menggunakan sinyal dari Orbit Pro H1. Dibandingkan dengan Orbit Star 2, Orbit Star 2 lebih peka dalam penerimaan sinyal. Akan tetapi Soyoeling B535 ini sudah support carrier agregasi, menggabungkan dua frekuensi menjadi satu, dan ini yang meningkatkan performa dari kecepatan internet yang dimiliki oleh B535 atau Orbit Pro H1 dari Soyoeling yang juga support 2CA, dua carrier agregasi, yaitu Prolink DL7303. Kekurangan dari Prolink ini sampai saat ini belum ada yang bisa melakukan lock band atau lock frekuensi, di mana frekuensi tertentu yang mengganggu jika di BTS lokasi. Ada hanya dari Prolink DL7303 ini sudah support 2CA. Jika ketemu CA di band 1 dan band 3 atau band 1 dan band 8, di mana 2 atau 3 band dengan kecepatan atau performa yang bagus, maka masuk ke Prolink DL7303 dengan performa yang cukup maksimal. Itulah kelebihannya. Kelemahannya tidak bisa dilakukan low band. Yang kedua, untuk menggunakan antena outdoor. Performa dari Prolink DL7303 ini, jika kita gunakan antena outdoor, kualitasnya sama dengan Orbit Pro H1. Penerimaan sinyal dalam pengujian yang kita uji itu di jarak 7 km, 5 km dengan antena outdoor low periodic dan Lintratex masih work untuk Prolink DL7303 ini. Antenanya ini juga bisa dilepas untuk menggunakan antena outdoor, baik dengan menggunakan pigtail ganda maupun pigtail tunggal. Oke, yang berikut adalah D-Link DWR920. Produk D-Link yang terlama ini sangat cocok untuk multimedia seperti game dan juga virtual meeting. Online untuk multimedia pada umumnya memilih DWR920. Minusnya DWR920 ini hanya support 10 user bersamaan. Jadi antara 1 sampai 10 user bisa ditampung oleh DWR920. Lebih dari itu tidak bisa. Maka ini cocok untuk WiFi rumahan dengan pengguna multimedia. Ini juga kami gunakan untuk CCTV yang pernah direview sebelumnya. Oke, untuk antenanya ini untuk dilepas, ini agak masuk ke dalam seperti Prolink DL7303. Untuk menggunakan antena outdoor, kita harus melepas antena internalnya dan agak masuk ke dalam kedua antena ini, sehingga kita membutuhkan tang atau alat bantu untuk melepas D-Link DWR920 ini. Oke, masuk ke dalam antenanya seperti Prolink DL7303. DWR920 ini setelah pemakaian 3 tahun ini sudah sinyal indikatornya langsung off. Setelah dicek, ternyata SIM card atau chip dari SIM card, bagian elektronik dari SIM card ini mengalami gangguan, sehingga pernah diservis oleh servis hardware dan jadi beberapa saat, dan saat ini sudah tidak jadi. Ini sudah off atau sudah mengalami gangguan total dan tidak bisa lagi digunakan. D-Link DWR920 di usia 3 tahun lebih, sekitar 3,5 tahun. Oke, yang berikut adalah Orbit Star N1. Ini sudah pernah direviewkan sebelumnya bahwa produk HKM 0127 ini harus berada pada kualitas sinyal yang stabil, sangat sensitif jika kualitas 4G
baik di band apapun, band 1, band 3, band 8, bahkan di band 40. Jika ada yang mengalami gangguan, maka berpengaruh besar terhadap performa dari router 4G yang brand HKM ini. Jadi bagus jika berada pada performa sinyal BTS yang bagus. Orbit Star N1 ini mempunyai dua antena yang range Wi-Fi-nya bisa 30 meter tanpa hambatan, bisa tembus 2-3 dinding tembok. Diandalkan adalah antenanya, di mana range Wi-Fi-nya lebih jauh dibandingkan dengan Orbit Star 2. Kendalanya hanya performanya. Saat sinyal di band tertentu down, maka performa Orbit Star N1 langsung down, bahkan bisa berhenti total. Inilah kelemahan dari Orbit Star N1. Bisa menggunakan antena outdoor juga. Pada pengujian yang lalu kita sudah uji untuk sahabat semua. Oke, yang terakhir adalah Tenda 4G07. Ini adalah modem router yang jarang sekali kita dapatkan mengalami gangguan, baik diskoneksi ataupun hilang sinyal ataupun naik turunnya sinyal. Walaupun performanya standar, misalkan modem router yang lain kita bisa dapatkan performa atau hantaran bandwidthnya 20 Mbps, di Tenda 4G07 ini mungkin di sekitar 15 bahkan 12 Mbps untuk download maupun uploadnya. Akan tetapi stabil, tidak pernah down di saat sinyal tertentu mengalami gangguan. Inilah kelebihan dari Tenda 4G07. Stabil dalam pemakaian 24 jam non-stop tanpa terasa hangat ataupun gangguan panas lainnya. Kelebihan dari Tenda 4G07 yang berperforma baik, stabil 24 jam on non-stop, dan ini menjadi rekomendasi buat sahabat semua. Support antena outdoor dan juga pigtailnya yang pernah diuji pada video sebelumnya, jarak 7 km bahkan jarak 9 km. Tenda 4G07 dengan antena long periodic Huawei bisa berperforma lebih baik. Oke, itulah beberapa device router plus minusnya. Semoga bermanfaat. Salam sukses buat sahabat semua. Assalamualaikum.